Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Siti Ainunia. Di pertemuan kali ini Bu Guru akan menceritakan cerita yang sangat seru, yaitu cerita tentang kancil dan siput. Nah, di pertemuan kali ini ceritanya yaitu sangat seru, jadi jangan sampai ketinggalan cerita dari Bu Guru. Ingin tahu lanjutan ceritanya? Yuk ikutin terus cerita dari Bu Guru. Di suatu hari yang sangat cerah, terdapat seekor binatang yang sangat terkenal, sangat penting di hutan. Yaitu, siapa yang tahu? Nah, benar, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pepohonan besar dengan menghembus angin yang bersepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi menyenangkan. Untuk menghilangkan rasa kantuknya si kancil, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan. Ia menelusuri hutan sambil berjalan-jalan kecil, membusungkan pengorbanan dan berkata, kancil pun berkata-kata sendiri. Gini berkatanya, siapa di hutan ini yang tidak mengenaliku? Si pintar, si cerdik, yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat saya selesaikan dengan sangat mudah. Kata si kancil dengan sangat pedenya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera meminum, sambil berkata-kata memuji dirinya sendiri lagi. Tanpa kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar di pinggir sungai. Karena mendengar ucapan kecil siput itu pun berkata, "Hai kancil, asik sekali aku melihat berbicara sendiri. Ada apa kau? Apa kau sedang bergembira?" Tanya siput kepada kancil. Kancil pun mendengarkan suara siput dan mencari-cari di mana yang berbicara. Nah, asal-usul suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh, hai kancil, ternyata kau ya? Oh, sedang apa kau di sana? Sedang meratapi nasib? Kau di sana siput, ratapi dirimu yang kecil, lelet itu ya?" Kancil pun bilang kayak gitu kepada siput. Karena tak terima dengan ucapannya kancil, siput pun menantang kancil untuk berlomba lari. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil yang menghinanya dengan membuatnya sangat marah. Lalu siput membalas ucapan kancil. "Hai kancil, aku tahu aku memang terkenal binatang yang sangat cepat dan memiliki diriku sendiri. Binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat mencintai inspirasimu tadi. Dan aku menantangmu untuk lomba adu lari," ujar kata siput. Siput pun bilang kayak gitu. Karena siput sangat marah, jadi siput bilang kayak gitu. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju dengan perlombaan tersebut keesokan harinya. Di tempat lain, siput pun berpikir dan sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil.
Siput akhirnya meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar mengikuti di luar lomba yang akan mereka lalui. Tempat-tempat siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dia dari jarak. Nah, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di ketinggian. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan, domba, sapi, kerbau, seluruh penghuni hutan semuanya pokoknya menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat saat perlombaan dimulai yang dengan angkuhnya, ataukah siput yang akan berjalan dengan sangat cepat. Ikutin terus. Ia pun tertawa sambil berkata kepada siput, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish nanti." Dengan sangat sombongnya, kancil pun berkata kayak gitu dengan sangat keras. Setelah ia berlari meninggalkan siput jauh di belakang, kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di sana cukup ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang tadi yang telah mendengarkan suara kancil dari jarak dan keluar dari persembunyiannya untuk mengelabui si kancil tersebut. Pintar sekali ini siput ya, tapi jangan contoh ini. Karena merasa terkejut, kancil pun dengan sangat cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus menerus hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada beberapa langkah di depan kancil. Ketika si siput hampir tiba di garis finish, ternyata siput sedang mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya berada di jauh di belakang, tapi itu malah berada di sana dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil sangat kaget dirinya kalah dengan siput. Lalu disampainya di garis finish, kancil pun berkata kepada siput, "Tidak mungkin. Bagaimana kau sudah sampai di sini, siput? Padahal aku udah berlari sangat cepat meninggalkan kamu. Bagaimana mungkin kamu udah sampai di garis finish duluan?" Kan, ujar si kancil yang tidak menerima kekalahannya. Kancil itu tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. Siput pun berkata begini kepada kancil, "Sudahlah kancil, Sudahlah kancil, aku akui saja kamu kalah." Jawaban siput dengan sangat santai. Si kancil menjadi terheran-heran dan masih belum tidak percaya jika dia berhasil dikalahkan oleh hewan yang sangat dia ejek, kecil dan lelet tersebut. Kancil pun tidak terima itu tersebut. Si kancil yang masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata kayak begini kepada kancil, "Sudahlah kancil, tidak perlu bersedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, jangan sekali-sekali sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya. Itu kata-kata siput untuk kancil. Setelah menyelesaikannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai, dan tinggallah si kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput yang sangat lelet. Sejak itu, si kancil tidak akan menganggap remeh kehidupan hewan-hewan yang lainnya dan kehidupan lainnya pokoknya. Nah, dari sini semuanya sudah tahu kan cerita si kancil dan siput. Nah, dari cerita si kancil dan siput bisa dipetik pesan-pesannya, yaitu mengajarkan anak untuk tidak menghina orang yang menghina dan menjadikan makhluk hidup lainnya, karena setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh siput, kita harus menghargai perbedaan kekurangan dari orang lain. Jadi jangan sekali-sekali menghina kekurangan ataupun merasa puas dengan kelebihan dirinya sendiri. Jadi kita harus menirukan caranya si siput, karena dia membuat si kancil sadar bahwa tidak boleh menghina satu sama lain. Baiklah, sekian cerita dari Bu Guru. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.